Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, warga Gereja Kristen Nazaren Babarsari. Kami mengucap syukur pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Biarlah pagi hari ini mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Kita meminta supaya sepanjang hari ini nanti kita boleh beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini, saat yang baik ini kita mengawali dengan pembacaan firman Tuhan. Dan pagi hari ini pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Perikopnya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berhikmat, menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita mendapat firman Tuhan dan kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan hari ini kita boleh mengambil satu inti, satu pelajaran yang baik bahwa pada saat itu, pada waktu Tuhan Yesus melayani dan diiringi oleh murid-murid, dan pada saat itu Tuhan Yesus sudah mulai terkenal, mulai di daerah, di tempat pelayanan yang sudah ditentukan. Jadi di antara murid-murid mungkin dalam mengikut Tuhan mulai bertanya-tanya, karena bagaimanapun Tuhan Yesus sudah mendapat tempat di hati masyarakat. Dan rupa-rupanya juga murid-murid kepengen mendapat tempat yang baik nanti di surga, di sebelah sisi di sisi Tuhan. Dan mereka kepedean bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kira-kira siapa yang terbesar nanti di surga? Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Dan bukan Tuhan Yesus tidak mengerti arah pembicaraan itu, tetapi Tuhan Yesus mengerti kedalaman hati murid-murid bahwa mereka mulai bersaing, mereka ingin mendapat tempat yang lebih di dalam Tuhan, dan mereka mengukur diri untuk menjadi yang terdekat dengan Tuhan. Tetapi apa jawaban Tuhan saat itu sangat tidak mengenakkan kalau saya timbang dengan rasa ya. Misalnya Tuhan Yesus tanya soal siapa yang terbesar, tetapi jawabannya malah, "Jangankan kamu masuk surga, jangan kira kamu masuk surga kalau kamu tidak seperti anak kecil." Yang di dalam saat itu, dalam cerita itu dipanggil, Tuhan Yesus manggil seorang anak kecil, terus dia bilang, "Kalau kamu tidak seperti anak ini, kamu jangan mengharap bisa masuk surga. Jangankan kamu besar-besaran, kamu layak saja masuk surga." Tidak. Karena Tuhan mengerti. Saat murid-murid ini terbersit pikirannya untuk bertanya masalah itu karena didorong oleh nafsu. Didorong oleh nafsu kepengen berlomba yang tidak perlu, yang cuma menghabis-habiskan energi dan jauh dari hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah pelajaran pagi ini boleh menginspirasi kita di dalam hidup kita, di dalam
pelayanan kita yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, mungkin kita sebagai pengusaha yang mempunyai anak buah, mempunyai karyawan, mungkin kita sebagai wira swasta, mungkin kita sebagai buruh, sebagai pegawai negeri, mungkin kita sebagai pelajar, mahasiswa. Marilah kita persembahkan semua itu untuk Tuhan. Jangan berlomba untuk meninggikan diri, karena yang layak kita tinggikan adalah Tuhan Yesus, bukan diri kita. Karena kita ini adalah hamba saja. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, supaya bisa menjadi bekal bagi kita untuk menapaki sepanjang hari ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas kita. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi suluh dalam kehidupan kami, sehingga sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, hal-hal yang buruk, tapi dekatkan kami semua dengan keberuntungan, dengan keberhasilannya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.